Halo. Selamat pagi semuanya. Sehat semua hari ini, nah? Nah, ayo sebelum mulai pelajaran, Ibu minta sampah yang ada di laci kalian coba dilihat dulu sampahnya. Kalau ada silahkan dibuang. Sini aja, ya. Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu kepada Aska, Ketua Kelas. Tolong disiapkan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke. Baik, semoga dengan bacaan yang kita baca hari ini dipermudah dan dilancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya pembiasaan kita yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Sesuai kesepakatan kelas juga hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, hari ini siap untuk mengikuti pelajaran ya? Siap. Oke, sebelum mulai Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu dan sekaligus membuat satu kalimat tentang ibu kalian pada hari ini. Ya, jadi yang terpanggil namanya silakan buat satu kalimat tentang ibu kalian. Yang pertama, Aisyah. Oh, sarapannya roti Aisyah hari ini. Alek? Oh, mau beli telur Ibu. Niel. Jadi kalian harus semangat hari ini, semangat ya. Ya, memulai pelajaran itu harus penuh semangat. Nah, supaya apa? Supaya kita mudah mendapatkan ilmu. Kan sehat semua hari ini, tidak ada yang sakit kan? Nah, jadi dengan badan kita sehat dan semangat, kita dimudahkan dalam belajarnya. Oke, hari ini mata pelajaran kita yaitu IPAS. Jadi tolong dibuka dulu buku IPAS-nya. Masuk kita kepada materi cahaya dan sifat-sifatnya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan apa saja sifat-sifat daripada cahaya. Dan yang kedua, kalian harus bisa membuat percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya itu sendiri. Ya, oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau nanya. Hari ini, kalian bisa lihat Ibu semua kan? Keadaan Ibu gimana? Oke, terima kasih. Anak Ibu juga begitu cantik dan keren-keren semua pada hari ini. Sekarang kita bayangkan, kalau kondisi kita ini mati lampu dan gelap gulita, bagaimana? Bisa nggak lihat Ibu sekarang? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa lihat Ibu? Karena tidak ada cahaya. Jadi cahaya itu penting nggak untuk manusia? Penting sekali buat manusia. Ya, jadi cahaya itu sangat penting untuk manusia dan keberlangsungan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, untuk lebih mengetahuinya, kita baca dulu materi cahaya dan sifat-sifatnya. Ibu minta mulai dari, coba baca Rahma. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantulkan dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin.
Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Oke, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Contohnya apa tadi? Orang sedang bercermin. Saat kita bercermin, cahaya dari lampu memantul ke cermin dan dipantulkan lagi ke mata kita sehingga kita bisa melihat diri kita dan semua yang ada di belakang kita. Kan semua pandangannya keluar. Terlihat yang di luar? Terlihat. Naifa lihat apa? Lihat pohon. Maiza lihat apa? Pagar. Aruk lihat apa? Lihat tembok. Aska lihat apa? Aisyah? Bisa lihat keluar? Itu salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Sama-sama kita melihat videonya dulu. Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari pertanyaan ini? Oke. Membaca materi sifat cahaya dan sifatnya kita sudah. Mendengarkan video pembelajaran juga sudah. Sekarang Ibu mau nanya, ada pertanyaan kah? Dari anak Ibu yang mungkin ada yang belum paham? Silahkan bertanya. Tunjuk tangan, ya Aska. Ya, salah satu sifat cahaya yaitu cahaya bisa dipantulkan. Tadi kurang jelas, sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran. Pemantulan ada dua, cahaya ada dua macam, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur yaitu apabila pantulan cahaya melewati benda yang tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur yaitu apabila cahaya memantul ke dalam benda yang berpermukaan rata. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya, Lazio? Bu, contoh pembiasan cahaya apa saja, Bu? Pembiasan cahaya. Ada yang tahu nggak apa baca contohnya, Rahma? Oh iya, bagus. Seperti kita melihat kolam renang yang dangkal bila dilihat dari atas. Ya, itu salah satu juga contoh pembiasan. Kegiatan kita selanjutnya yaitu membuat percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, setiap kelompok silakan menguji cobakan bagaimana sifat-sifat cahaya dengan percobaan yang sederhana. Setelah itu Ibu minta kalian presentasikan ke depan setiap kelompok. Akan ada undiannya nanti. Kelompok Naila contohnya dapat presentasi apa ke depan, ya. Jadi silakan kalian bekerja di kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian isi setelah kalian melakukan percobaan. Oke, Ibu bagikan dulu cobaannya. Silakan boleh dikerjakan langsung. Dan ini LKPD yang harus kalian isi terkait hasil percobaan yang kalian uji cobakan pada hari ini. Silakan diisi ya nanti. Yang bagian mencatat silakan mencatat. Ayo berdiri di sini yang untuk melakukan uji cobanya. Yang mencatat siapa ini? Aman naskah? Sudah diuji cobakan semuanya ya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Aman Lazio? Aman. Gimana Naila? Lancar percobaannya? Oke, nanti kalian presentasikan ke depan ya. Perkenalkan diri kalian masing-masing. Buka. Cahaya bisa diuraikan. Nanti bikin itu ya di depan ya. Presentasikan ke depan. Lazio. Jeng jeng jeng. Oh, cahaya bisa menembus benda bening. Oke, siapkan. Nah, sekarang semuanya sudah dipersiapkan untuk ke depan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Alek, coba silakan beserta kelompoknya ke depan. Namanya Aisyah. Ya. Alek. Ya, jadi sekarang silakan kalian uji cobakan. Dari sini saja supaya terlihat temannya di depan. Coba perhatikan semuanya bagaimana Alek dan teman-temannya. Ya, bagaimana sifat cahaya yang merambat lurus? Iya. Bisa kelihatan? Merambat lurus kan? Coba deh. Sekarang, nah, kalau kita tutupin dengan benda yang gelap, bisa nggak dia merambat lurus masih? Nggak bisa. Cahaya tidak bisa menembus benda yang gelap. Kita ulangi lagi. Nah, setelah ada celah, cahaya bisa kembali merambat lurus. Oke. Ya, terima kasih Alek. Ayo tepuk tangan untuk Alek dan teman-temannya. Kelompok. Perkenalkan diri. Saya Aska. Saya Wahyudi. Saya Orani. Saya Presentasi. Dan Cahaya bisa dibiaskan. Oke. Ya.
Ya, cahaya bisa dibiaskan. Salah satu contohnya yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air. Kita tambah airnya. Taruh lagi. Oke. Apa yang terlihat? Pensil terlihat seperti patah. Itu adalah salah satu contoh pembiasan cahaya. Saat cahaya masuk ke dalam media air, dia tidak sama lagi nantinya. Ya, sehingga terlihat pensil patah di dalam air. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Rahma Indonesia. Saya Laja Solan. Saya Indonesia. Kami akan membuat percobaan cahaya bisa menembus benda bening. Ya, silakan. Cahaya bisa menembus benda bening. Coba. Ya. Nggak tembus kan? Coba ulangi lagi. Kalau benda bening, tembus cahayanya. Kalau benda yang gelap, tidak tembus cahaya. Udah kelihatan semuanya ya? Oke, kesimpulannya sudah ada, Lazio? Oke, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Naila Maida. Nama saya Naila Maida. Saya Niat Pedal. Akan membuat percobaan mengenai cahaya bisa diuraikan. Ayo, bagaimana cahaya bisa diuraikan? Coba hidupkan ininya. Kertasnya yang ini. Iya. Tuh, ada warna kuningnya? Ada warna kuningnya ya? Tuh, ada hijaunya. Oke. Ada warna kuning dan ada warna hijaunya ya. Oke, terima kasih kepada Naila dan teman-teman. Tepuk tangan. Setelah selesai kita membuat percobaan, kita ice breaking 10 dulu ya. Ayo berdiri. 1, 2, 3. 10 kali 10 100. Kita serius. 1 kali 2 kita tetap bahagia. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, setelah kita membuat percobaan dan membuat kesimpulannya, sekarang Ibu akan membuat penilaian individu. Silakan kalian isi, catat nama kalian terlebih dahulu. Ini individu ya, bukan kelompok lagi ya. Jadi sendiri-sendiri lagi kerjaannya. Oke, no. Oke, sudah dapat semuanya? Iya. Silakan diisi tugas individunya lagi. Ya. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran cahaya dan sifat-sifatnya hari ini, sekarang kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Yang pertama, kita dapat mengenal sifat-sifat cahaya. Yang kedua, cahaya penting nggak buat kita? Cahaya sangat penting buat kita. Cahaya adalah sumber energi yang sangat penting buat manusia dan makhluk hidup untuk keberlangsungannya. Salah satu contohnya tumbuhan butuh cahaya apa enggak? Buat apa? Cahaya bagi tumbuhan buat melakukan fotosintesis untuk bertumbuh. Kita memerlukan tumbuhan apa tidak? Memerlukan tumbuhan. Dan kita juga memerlukan cahaya. Untuk apa? Seandainya sekarang gelap gulita, kita tahu jalan pulang nggak? Enggak. Sehingga cahaya sangat penting bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup. Itu kesimpulan kita hari ini. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya tadi yang kita pelajari. Yang pertama sama-sama apa saja? Cahaya merambat lurus. Yang kedua bisa dipantulkan. Terus cahaya bisa diuraikan. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu sudah belajar dengan baik pada hari ini. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya Ibu sampaikan kepada kalian untuk selalu berbakti kepada orang tua. Selalu Ibu pesankan, karena Ibu belum pernah melihat anak yang durhaka. Oke, siap di tempat duduk kalian masing-masing. Ayo, Aska, kita siapkan untuk doa penutup pembelajaran.